di Margonda. Jadi saya banyak betul tahu UMKM karena saya dulu di sini area bisnis mikro ya. Setelah itu saya pindah ke Solo. Solo saya berdua tahun manajer bisnis mikro area Solo Raya. Jadi sangat luas sekali itu. Itu pengalaman di bisnis mikro. Jadi ada beberapa misi, tapi saya yakin betul bahwa misi yang saya membawa ini adalah misi UMKM. Izin ya, boleh ya, cara misi ya. Silakan. Memang itu yang kita tunggu. Kenapa harus UMKM? UMKM adalah basic satu-satunya ekonomi rumah tangga menjadi hidup. Kebutuhan itu ada 4 yang wajib tidak bisa kita tunda-tunda. Kebutuhan harian, kebutuhan mingguan, kebutuhan bulanan, dan tahunan. Harian itu apa? Harian itu kan dapur itu harus ngebul. Coba 2-3 hari nggak ngebul, istri nggak kasih uang. Recok itu, kalau nggak bisa terbang kuali sama piring tahu. Tapi mingguan, ini kan nggak bisa kita tunda-tunda nih. Mingguan itu apa? Anak, ya, mak saya mau pergi nih ke rumah teman, ada acara sekolah segala macam. Itu kan kepentingan yang nggak bisa juga, atau kepentingan istri. Main ke RT, ada kawinan, itu kan rutin tuh mingguan pasti kita ada. Lalu bulanan itu apa? Bulanan itu nggak bisa ditunda, coba nggak bayar token, nggak bayar listrik, rame nggak tuh? Atau dagang nggak bayar bulanannya, diusir, ya sampah. Lalu tahunan yang nggak bisa persoalan yang harus diselesaikan, tidak ada kompromi soal ini. Oleh karena itu kalau kita wartawan, kalau kita kerja pegawai, kebutuhan kita nggak cukup karena dengan mempergunakan uang kita sendiri, gaji kita sendiri. Kalau wartawan kan orang yang jujur-jujur kan, cukup apa nggak cukup, harus dicukupin ya Pak ya. Tetapi kan kebutuhan bergerak semua Pak. Oleh karena itu sebenarnya nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak, apakah dia wartawan cewek atau laki atau sebaliknya, atau cowok yang kerja atau ibu-ibu yang kerja, maka harus menciptakan usaha UMKM. Dampak mikro yang paling kecil dimulai dari rumah tangga. Yang kedua, bisa kita lihat kalau istri kita kerja, bapak-bapak sedikit agak santai kan, coba. Coba berapa juta penduduk Indonesia, bisnis apa aja, warung, mulai mainan anak-anak, mulai jajanan anak-anak, mulai kebutuhan sekolah, semua kita bisa lakukan. Hanya pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab di sini? Persoalannya ketika mau usaha, yang jadi masalah tempat di mana? Udah ketemu tempat bagus, strategis, memungkinkan untuk bisnis. Sewanya berapa? Siapa yang bayar? Kan bisa menggunakan CSR BUMN, karena saya dulu di BUMN, saya tahu persis bagaimana cara mendapatkan uang dari CSR. Lalu setelah itu harusnya ada yang bertanggung jawab nih. Siapa yang membentuk pembangunan yang mengembalikan uangnya itu, siapa nanti? Sewanya bagaimana? Harusnya begitu, ibu-ibu masuk, bapak-bapak masuk, datang hanya jualan. Tempat disiapkan pemerintah daerah lahan, cari BUMN atau Kementerian Koperasi, bentuk koperasi, lalu suruh bayar retribusi. Jadi nggak usah pakai duit dari suami, harusnya dari penjualan itulah yang dipergunakan untuk membayar itu. Apalagi dia kayak di Solo ya, itu pasar gede namanya, pasar tua tuh. Kalau di Solo, batik terbesar di Indonesia selain dari Pekalongan, itu ratusan miliar tuh per bulan tuh perputarannya. Di pasar apa, ada yang ingat? Klewer. Burung Pak. Dari seluruh Indonesia orang bisa datang hanya untuk ke situ. Berkunjung. Nah, apakah Solo itu ada gunungnya? Nggak ada di Solo gunung. Apakah di kota Solo ada pantai? Nggak ada. Depok masih dingin, masih sejuk, masih ada pohonan ini, pohonan belimbing khasnya. Solo apa? Semua karena wisata, semua karena makanan kuliner dibentuk. Oleh karena itu sebenarnya Depok ini bisa dibentuk menjadi edutainment atau edu kuliner. Jadi dekat ini kota pendidikan,
tetapi harus bisa orang berkuliner. Kenapa maju orang berusaha? Karena dibentuk komunitasnya. Kalau dibentuk komunitasnya, ada 100 pedagang di situ. Antar pedagang aja makan ganti-gantian tiap hari aja udah laku tuh semuanya. Nah, tapi kalau kita dagang di depan rumah, dagang di pinggir jalan, dagang di lampu merah, selain dari estetika tidak baik, tidak indah, tidak menunjukkan kota yang nyaman, kota yang kelihatannya porak-poranda gitu. Kenapa nggak dibentuk? Oleh karena itu ini sedang saya perjuangkan ini. Karena itu saya keluar dari GRI hanya untuk masuk ke politik. Ini 51 tahun saya di GRI dan saya keluar masih 6 tahun lagi, saya kecil 5 tahun lagi. Karena saya pikir kalau sekarang saya berubah, mau kapan lagi? Masuk ke dalam. Oh iya dong. Kan ada. Ini memerdekakan PWI. Waduh. Dia bukan hanya merdeka dalam hal berdaulat penuh, tapi juga PWI terus kita merdeka dan memerdekakan. Sebenarnya merdeka duluan sebenarnya Parun merdeka. Cuma Joko kan tidak merdeka, dia Parun merdeka. Jadi kalau kita mau bicara kebebasan, wartawan bukan salah satu pilar dari negara, lain dari Polri dan sebagainya. Memang peran dan fungsinya wartawan sangat bagus. Ini memang dalam peta pencarian saat ini personal branding orang itu bisa naik baik dan buruknya tergantung dari citra yang dibuat oleh wartawan. Oleh karena itu wartawan kita saudara kita. Maka apapun caleg yang bekerja, citra yang dibuat harus sesuai dengan kinerja yang atas. Nah saat ini malam ini abang-abang sekalian saya kenalin dari salah satu caleg namanya Bro PSI dan Bro CWSIS Bro Binton Madadas SOS. Beliau juga pegiat UMKM. Nanti masalah warung, masalah apa UMKM beliau ahli. Selain mantan dari bank BRI. Jadi beliau dulu aktivisnya memang salah satu pincang ya. Beliau ini punya salah satu pegiat juga arsip. Kebetulan arsip ya. Foto-foto sejarah. Nanti lebih lengkapnya Binton yang saya hanya mengantar saja beliau karena saya juga ingin dengar visi-visinya. Kalau kita mau naikin beliau kan saya juga harus tahu juga visi-misi mau dibawa kemana kan. Yang pasti terima kasih Ketua mudah-mudahan sudah bisa meluangkan waktu kami untuk bisa hadir satu kali. Jangan sampai hanya malam ini serta. Bilang kita ke rumah Bang. Nah harus ada sistemnya kayak model perahu. Kalau perahu datang ke PSI datang ke Ya. Kalau Bang Binton Bismarit undang juga. Insya Allah. Entah ke rumahnya atau ke DPD Cinere. Kebetulan beliau punya gunung, bisnis namanya gunung bubur segunung. Nah, bisa bubur juga. Jadi bukan bibir ya. Bubur nih. Ada Bang Nofrian. Ya, terima kasih mungkin. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu sekalian, saya dengan senang hati dan sudah berapa kali memang diajak, tapi karena ini waktu yang tepat ya tidak ada karena kebetulan ini saya bisa duduk berdiri udah ngopi-ngopi tadi ngumpul-ngumpul dengan teman-teman adalah